Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak berdoa dulu sesuai agamanya masing-masing di dalam hati. Setelah berdoa, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat semuanya, karena hari ini pembelajaran terakhir bersama Ibu Erika. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi di bidang peternakan, kegiatan ekonomi di bidang perikanan, lalu kita juga sudah membahas tentang tarian daerah dan tari kreasi yang ada di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan ya materinya, simak videonya sampai habis. Kita ada di pembelajaran terakhir tentang, masih di tema 8 subtema 2 tentang perubahan lingkungan. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang terganggunya siklus air, dan yang kedua tentang kegiatan ekonomi bidang perkebunan dan kehutanan, yang terakhir ada pola lantai dalam tari. Nah, dari teks yang ada pada LKS, ada teks tentang penebangan hutan secara liar. Nah, penebangan hutan secara liar itu marak terjadi di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Kalimantan. Di Kalimantan itu merupakan daerah yang banyak hutannya. Penebangan hutan itu tidak baik ya untuk lingkungan kita, karena bisa membuat pohon-pohon di hutan itu menjadi gundul. Nah, namun manusia serakah dan egois itu yang mementingkan kebutuhannya sendiri, tidak peduli akan hal itu. Bukan berarti tidak boleh menebang pohon, boleh saja, asal tidak banyak. Dan setelah menebang itu harus tanam lagi bibit pohon dan merawatnya hingga besar untuk menggantikan pohon yang telah ditebang itu. Nah, akibat buruknya apa penebangan hutan secara liar itu adalah banjir dan longsor. Nah, apakah penebangan hutan secara liar ini merupakan salah satu penyebab terganggunya siklus air? Coba kita lihat. Nih, siklus air itu dapat terganggu karena ulah manusia, salah satunya penebangan pohon liar. Kenapa begitu? Nih, seharusnya ketika hujan turun, air itu jatuh ke daun-daun pohon, jadi tidak langsung ke tanah. Nah, air itu menetes ke tanahnya. Kalau misalkan airnya langsung menetes ke tanah, itu terlalu keras. Jadi sebaiknya itu air jatuh dulu ke daun-daun pohon, baru nanti tetesan airnya menetes ke tanah, atau bisa juga baiknya mengalir melalui permukaan batang. Nah, kalau airnya langsung jatuh ke tanah terlalu kuat, tanah itu akan terkikis. Jadi tanahnya jadi gak baik, tidak bisa menyerap airnya dengan baik. Nah, kalau hutannya gundul, kalau hujan turun, air itu langsung jatuh ke tanah. Jadi air itu tidak dapat diserap baik oleh tanah. Nah, bila hujan terus-menerus akan ada longsor dan banjir. Nah, itu tuh penyebab terganggunya siklus air. Dampaknya apa bagi kehidupan manusia? Adalah longsor dan banjir. Jadi longsor dan banjir itu sebenarnya merupakan salah satu ulah manusia juga, karena manusia seenaknya menebang pohon secara liar, lalu mereka tidak menanam lagi pohon yang baru. Seharusnya menanam lagi pohon yang baru untuk menggantikan pohon yang telah ditebang. Nah, dampaknya apa? Tadi ya, longsor dan banjir. Jadi penyebab siklus air terganggu itu karena penebangan pohon secara liar ya. Lalu dampaknya adalah longsor dan banjir bagi kehidupan manusia. Yang kemarin juga kita sudah membahas tentang jalan yang diaspal itu ya, yang diaspal atau di beton. Itu juga salah satu penyebab siklus airnya terganggu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya banjir ya. Jadi tidak mengalir ke tanah, tidak menyerap ke tanah airnya, jadi tidak tertahan oleh tanah. Jadi cadangan
air yang ada di tanah itu menipis. Jadi sebenarnya kan kemarin sudah dijelaskan ya tentang air tanah. Kalau misalkan di dalam tanah itu sebenarnya ada air. Kita punya cadangan air itu di dalam tanah. Jadi kalau misalkan kemarin jalanannya di aspal atau di beton, itu akan terganggu siklus airnya. Tidak akan menyerap ke tanah. Jadi sedikit deh yang ada di tanahnya, menipis. Nah, lalu ada lagi yang ini nih, penebangan pohon secara liar. Itu juga sama ya, kalau misalkan hutannya gundul, airnya langsung jatuh ke tanah, tidak menyerap dulu ke batangnya, tidak tertahan dulu oleh daun. Semestinya begitu ya. Tapi karena hutannya gundul, pohon-pohonnya sudah ditebang, jadi airnya langsung jatuh ke tanah. Jadi air tidak dapat diserap baik oleh tanahnya. Jadi hujan terus-menerus itu akan terjadi longsor dan banjir karena hutannya gundul. Nah, oleh karena itu, keberadaan hutan itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Sekarang kita lihat kegiatan ekonomi di bidang perkebunan dan kehutanan yang dilakukan oleh manusia. Kalau misalkan hutan itu penting ya untuk menjaga siklus air. Sekarang, kalau kegiatan ekonomi apa saja yang ada di ini yang bisa dimanfaatkan, yaitu perkebunan dan kehutanan. Yang pertama adalah usaha perkebunan. Ada dataran tinggi, ada yang di dataran tinggi, dan juga ada yang di dataran rendah. Kalau yang di dataran tinggi, contohnya teh, kopi, cengkih, stroberi, sayur-sayuran, itu di dataran tinggi ya, pegunungan. Lalu di dataran rendah, ada kelapa, tembakau, pepaya, dan lain-lain. Nah, ini nanti ada hasilnya. Hasilnya ini ada yang bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat, ada juga yang harus diolah terlebih dahulu ya. Seperti kelapa, kalau kelapa bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat, tapi yang lainnya bisa juga harus diolah dulu. Oke, sekarang ke bidang kehutanan. Nah, bidang kehutanan ini ada pengelolaannya. Gimana? Yang pertama, ada penanamannya. Pakai bibit ya, sebelum jadi pohon itu kan ditanam dulu. Lalu dipelihara. Setelah dipelihara, seperti disiram, diberi pupuk seperti itu ya. Ada juga langsung ke pemanenan hasil. Nanti hasilnya baru dipanen. Setelah dipanen, nanti ada pengolahannya dulu. Nah, pengolahan hasil nih, setelah diolah, lalu dipasarkan nih, pemasaran hasil. Hasil-hasil itu apa saja? Ada kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Kemenyan itu wewangian ya. Lalu apa tindakan untuk menjaga hutan? Di antaranya mencegah penebangan liar dan mengadakan reboisasi, menanam tanaman gitu ya. Lalu daerah penghasil kayu hutan itu di mana saja di Indonesia? Ada di Kalimantan, Sumatera, lalu di Papua itu daerah penghasil kayu hutan. Pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai itu dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Nah, harus ini ya, kalau misalkan pola lantai itu berpindah si penarinya itu, pindah posisi. Kalau misalkan penarinya hanya diam di tempat saja, kan bosan ya yang melihatnya. Jadinya diadakan pola lantai untuk memperindah pertunjukan tari. Lalu apa saja yang harus diperhatikan, yaitu bentuk pola lantainya, apakah maju, mundur, atau ke kiri, ke kanan, seperti itu. Lalu maknanya, ada maknanya, nah itu pola lantai itu maknanya apa. Lalu jumlah penarinya disesuaikan, kalau misalkan banyak, itu pola lantainya seperti apa. Lalu kalau misalkan hanya sedikit, atau misalkan hanya tunggal penarinya, hanya satu, itu harus lebih leluasa lagi, pola lantainya lebih banyak lagi, dia harus menguasai panggung. Lalu ruangannya apakah sempit atau luas? Kalau sempit juga pola lantainya disesuaikan. Dan gerak tadi. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk pola lantainya. Oh, kita baca dulu nih. Pola lantai
menari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, nih ya, ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Nah, ini ya pola lantai. Pola lantai itu merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung secara umumnya. Bentuk pola garis dapat dikembangkan lagi menjadi berbagai pola lantai. Misalnya horizontal itu mendatar ya, terus diagonal, lalu garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, segi lima, banyak lagi ya. Lalu bentuk garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya lingkaran, angka 8, itu lebih rumit ya, sepertinya garis lengkung ke depan dan garis lengkung ke belakang. Nih, coba kita lihat gambar contohnya. Nih, yang pertama, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Ini ya, ini penarinya bergerak dari belakang ke depan. Lalu yang kedua, penari bergerak melalui garis diagonal. Nih, penarinya ada di tengah, dia beralih ke pojok, itu garis diagonal. Lalu yang ketiga, penari bergerak melalui garis horizontal, dia hanya ke kiri saja atau juga ke kanan saja juga bisa. Lalu ada lagi nih contohnya. Dia tadi penari bergerak melalui garis diagonal, bedanya ini ke pojok ke belakang. Lalu penari bergerak melalui garis lurus ke depan, sama kayak tadi ya, cuman ini bedanya ada di tengah penarinya. Lalu yang ketiga, penari bergerak melalui garis lingkaran. Jadi penari ini menguasai panggung nih, berputar-putar ya. Lalu di sini bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Nih, yang pertama, formasinya. Formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Ini penarinya ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bentuknya diagonal. Lalu ada formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Ini segi 5 ya penarinya. Hadapnya ke depan. Lalu formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Gini, sejak. Sekarang kita lihat lagi. Ada lagi formasi penari membentuk pola lantai zigzag, selang-selingnya ini. Lalu ada lagi formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Nih, lingkaran, memutar mereka itu ya. Lalu ada juga formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Menghadap ke belakang, ini diagonal itu ke pojok ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang terganggunya siklus air. Apa penyebabnya siklus air bisa terganggu? Lalu apa dampaknya bagi kehidupan manusia? Lalu kita juga sudah bahas tentang kegiatan ekonomi di bidang perkebunan dan kehutanan. Juga kita sudah bahas tentang pola lantai. Nah, sekarang tugas anak-anak di rumah yang pertama adalah menggambar siklus air. Sebelumnya di subtema 1 sudah ya belajar tentang siklus air. Lalu yang kedua, kerjakan LKS evaluasi halaman 62. Dikumpulkannya Selasa depan ya. Semangat belajarnya. Jangan lupa dikerjakan. Untuk pembelajaran hari ini sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.